Ku bersyukur kau telah pilihku, kau bentukku jadi bejanamu, ku rapi dengan rohmu. Kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi segala bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi segala rencana-Mu, agar bumi penuh kemuliaan-Mu. Cintamu sungguh ajaib. Itu adalah perkataan seorang raja yang bernama Raja Daud kepada Jonatan, yang walaupun Jonatan telah tiada, tapi ucapannya itu dituliskan dalam sejarah raja-raja di Israel. Dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Jonatan begitu spesial di mata Daud. Biarlah kehidupan kita menjadi spesial di mata orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga dengan tulus hati, karena kebaikan yang telah kita tunjukkan kepada mereka, mereka berterima kasih kepada kita. Dengan ketulusan hati mereka akan berkata, terima kasih sahabatku, terima kasih teman, terima kasih bapakku. Nah, kita akan melihat mengapa Jonatan begitu spesial kepada Daud. Apa yang diajarkannya? Kita akan melihat yang pertama yang diajarkannya adalah tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Apapun rencana kita, apapun tindakan kita yang kita lakukan tanpa seizin Tuhan, tidak akan berarti apa-apa. Kita baca dalam 1 Samuel 20 ayat 30 dan 31. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai? Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Saul berusaha untuk memberikan Jonatan kerajaannya, tapi dengan syarat Daud harus dibunuh. Tapi Jonatan tidak mau. Dalam 1 Samuel 20 ayat 32 berkata, tapi Jonatan menjawab Saul, ayahnya, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh?
Apa yang dilakukannya? Yonatan benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar mengharapkan akan anugerah Tuhan. Karena dia sadar bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kalau dia ada pada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kehebatan Tuhan. Wajarlah kalau dia tetap menjaga hati untuk mengharapkan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat di sini bahwa apapun rencana manusia, apapun tindakan manusia, kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Dalam 1 Samuel 31, ayatnya yang ke-6 kita baca. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Lihat, rencana Saul untuk menjadikan Yonatan menjadi raja sia-sia. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Karena hidup ini kita nggak tahu apakah hari ini, besok, lusa, atau 10 tahun lagi kita meninggal dunia. Tapi saat kita meninggal dunia, biarlah kita berkenan di hati Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, saat aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan menjemputmu. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Artinya, orang yang mengasihi Tuhanlah yang bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Berharap terus kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, Yonatan mengajarkan berprestasilah dalam bidangmu. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Allah Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saat engkau berprestasi dalam hidupmu, engkau akan memuliakan nama Tuhan. Daud adalah seorang penggembala kambing domba. Daud mengembangkan keahliannya untuk bermain umban dan ali-ali. Karena di sana, di dalam penggembalaan, ada seekor singa dan juga beruang yang mengintai domba-dombanya. Dan Daud tahu dengan tangan kosong dia tidak mungkin menghadapi singa dan beruang. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu menghadapi singa dan beruang. Daud sadar dia bukan Simson yang bisa melawan dengan tangannya sendiri mengoyak-ngoyak singa yang dihadapinya. Dia kembangkan sesuatu yang bisa untuk melindungi domba-dombanya. Dan siapa nyangka
keahliannya itu ternyata bisa digunakan dalam berperang. Suatu ketika Goliat menantang semua tentara Israel untuk berperang. Goliat berkata, siapa yang bisa mengalahkan aku, maka kami orang Palestina akan tunduk kepada kalian orang Israel. Tapi kalau siapa yang kalah di antara orang Israel, maka Israel harus tunduk kepada kami. Daud mendengar hal itu. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan ini dicatat oleh Alkitab bahwa Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangan, tanpa kekuatan tangannya. Dia menang karena dia telah mengembangkan potensi dirinya, yaitu bermain alih-alih, mengumban dengan batu, dan ketepatannya itu bisa mengenai Goliat, sehingga Goliat harus kalah. Dan lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-57. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Nah, kemudian 1 Samuel 18 ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan kemudian kita membaca 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-17. Dan ia berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Untuk orang yang berprestasi, Jonatan mau menjadi orang kedua. Dia berkata, "Kalau Raja Daud menjadi raja, aku siap menjadi orang kedua." Itu artinya Jonatan mengajarkan supaya kita berprestasi. Apapun bidang yang kita tekunin sekarang, mari jadikan diri kita menjadi berprestasi yang terbaik. Dan Amsal berkata, orang yang berprestasi atau orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja, cepat atau lambat. Orang yang berprestasi sangat diperlukan hari-hari ini. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Marilah berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Jonatan mengajarkan menjadi penyemangat bagi hidup orang lain. Kita membaca dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Menjadi penyemangat hidup orang lain. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dengan kata lain, Yonatan ingin berkata supaya Daud tetap menjadi seperti Daud, yaitu orang yang dikasihi. Jadi Daud tetap menjadi Daud. Artinya dia tetap menjadi dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dalam 1 Samuel 16, coba kita baca. Ini buktinya. Ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata, 1 Samuel 26.
ayat yang ke-11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tuhan memberikan kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul yang selalu menyakitinya, yang selalu ingin menghancurkannya, melenyapkannya. Tapi lihat, Daud mengampuninya. Daud menjadi orang yang disenangi Tuhan karena memiliki pengampunan. Daud gak berubah menjadi Orpa yang meninggalkan Naomi karena tidak ada lagi keuntungan daripada Orpa. Daud tidak berusaha untuk balas dendam kepada Saul. Dan tidak berusaha untuk mendekati Raja Palestina untuk bersatu hati memerangi Saul. Tapi dia mengampuni. Dengan kata lain, Yonatan berhasil membuat Daud seperti Daud yang mengasihi Tuhan. Karena kalau Daud tidak mengasihi Tuhan, Daud akan timbul menjadi seorang yang penakut dan bahkan dia akan bertingkah seperti orang gila. Sehingga pada waktu ada Raja Filistin melihat dia, air liurnya meleleh-leleh. Sehingga orang Filistin itu menganggap dia menjadi orang gila. Itu dilakukannya ketika dia lari daripada Saul. Tapi Yonatan berhasil membuat Daud menjadi orang yang tetap mengasihi Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi ketika Raja Daud menjadi raja di Israel. 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Dan kemudian 2 Samuel yang ke-21. Ayat yang ke-7. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lihat, ketika Yonatan meninggal, Daud tetap menunjukkan terima kasihnya kepada Yonatan melalui anaknya yang bernama Mephiboset. Dia berkata, "Kamu boleh duduk sehidangan denganku makan." Mephiboset, seorang yang cacat, tapi karena orang tuanya dulu pernah menjadi penyemangat Daud, dia menjadi satu hidangan semeja dengan Raja Israel yang luar biasa yang bernama Daud. Dia semeja makan dengan raja. Bahkan Daud sangat sayang kepadanya, sehingga pada waktu kelaparan terjadi di Israel, kemudian Daud bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa terjadi kelaparan?" Tuhan berkata, "Karena hutang darah ada pada Saul, sebab Saul membunuh orang Gibeon." Kemudian Daud mendatangi orang Gibeon yang ada di Israel dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan supaya engkau memberkatin tanah yang dimiliki umat Tuhan ini?" Orang Gibeon berkata, "Serahkan anak-anak Saul supaya kami gantung." Daud menyerahkan semua anak-anak Saul kecuali anak daripada Yonatan yang bernama Mephiboset. Dan ketika diserahkan, orang-orang Gibeon itu menggantung anak-anak Saul, dan kemudian mereka berdoa dan Tuhan memulihkan daerah itu. Dengan kata lain, ketika engkau menjadi penyemangat hidup orang lain, apa yang tidak pernah engkau pikirkan akan diberikan Tuhan bagimu. Itulah sebabnya
Mari jadilah penyemangat hidup orang lain. Dan jangan jadikan dirimu menjadi troublemaker bagi orang lain. Jangan biarkan mulutmu membuat orang lain makin jauh daripada Tuhan. Sebab anugerah Tuhan ada bersamamu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saat ini saya akan berdoa kepada saudara supaya saudara memiliki cinta yang ajaib yang dimiliki oleh Jonathan. Saya percaya Tuhan akan menolongmu. Arahkan tanganmu dan dengan iman terimalah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para sahabatku, orang tuaku, kakak adik, serta saudara-saudaraku yang menonton acara ini. Biar Engkau berkati mereka, sehingga mereka memiliki cinta yang ajaib seperti yang dimiliki oleh Jonathan, sehingga mereka berharap kepada Tuhan dan menunjukkan Tuhan di dalam prestasi mereka, serta juga menjadi penyemangat bagi hidup orang lain. Biarlah anugerah-Mu berlaku Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.